Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa an-nasir haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa jumlah ulama wal awliya was salihin wa jami' masyayikhina fid din, khususan Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad Al-Malik Al-Hasani amaddanallahu bimadadihim wa qada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wazan ila Sayyidina Imam Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad sahib Risalatil Mu'awanah, Sayyid pengarang kitab Risalatul Mu'awanah ini syekhnya. Amaddanallahu bimadadihi wa afadha alaina bi barakatihi wa anwari wa ulumi fid dini wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad fi kitab Risalatil Mu'awanah wa minha an ta'lama min hali insanin annahu yaqsidu bi silatihi idlalak an sabilillah bi musa'adatihi ala batilin aw tarki haqqin. Wa min hadzal qabil ma ya'khudhu al-qadi wal 'amil wa ghayruhuma min wulatil umur min al-khasmain aw ahadima idza tarafa'a ilaihim. Wa hadha huwa ar-rasa al-muharram. Ini kemarin kita sampai di pembahasan tentang kapan kita menerima pemberian orang, kapan kita menolak pemberian orang. Nah, cuma ada kalau kita orang biasa baru orang kampung kita bilang rezeki jangan ditolak, nah, kan gitu. Itu kan bahasa umum saja, tapi tengok-tengok juga. Nah, itu bahasa secara umum, tetapi di situ ada pengecualian. Yang mana apabila diberi tidak harus diterima dan tidak wajib dan kadang harus ditolak. Kemarin kita sudah membahas beberapa yang harus kita tolak. Yang pertama yaitu pemberian yang kita tahu ini haram nih, atau kita hampir yakin kalau ini dari yang haram, ada tanda-tandanya, ya, barang yang diberikan kepada kita ini. Dan kemudian yang kedua, orang yang memberi itu adalah orang yang zalim. Orang yang zalim nak beri
ke kita sesuatu. Maksudnya apa? Ini kalau aku terima, nanti aku jadi tak bisa tegas lagi sama dia. Hati manusia itu ada semacam perasaan balas budi, tak enak kalau orang lain sudah baik dengan kita. Nah itu perasaan naluri. Ketika ada orang zalim ngasih kita, ambil nih duit, untuk apa nak belanja apa sana. Ini padahal kita biasa tegas sama dia. Ini kalau aku terima, maka aku nanti susah nak tegas sama dia lagi. Jadi lembek. Ada dia bikin kesalahan, terserah engkau lah. Mulai terserah engkau lah. Ini masalah. Itu termasuk yang seharusnya kita tolak. Dan kemudian satu lagi ini, wa minha an ta'lama min hal insani annahu yaqsidu bi silatihi idlalaka an sabilillah bi musa'adati ala batilin au tarki haqqin. Jadi seorang apabila memberi kepada kita, kita harus menolaknya apabila kita tahu. Kalau engkau tahu bahwa orang yang memberi kepadamu ini dia punya maksud untuk menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala dengan menolongnya. Ala batilin au tarki haqqin, dengan menolongnya melakukan kebatilan ataupun meninggalkan kewajiban. Umpamanya nih, ada orang dia tukang jaga satu tempat. Pokoknya siapapun tidak boleh masuk ya. Pokoknya tidak boleh masuk. Ada siap. Tiba-tiba ada orang datang. Entah apa pasal dia butuh apa dia tidak masuk. Ini kemudian bilang, orang ini kan ngasih duit dia. Inilah untuk jajan anak engkau lah. Untuk jajan anak engkau kasih 200.000. Ini maksudnya orang ini memberi kamu agar kamu membantu dia di dalam melakukan kebatilan. Dia masuk, ini sebetulnya bukan haknya untuk masuk, tetapi dia ngasih kepada kamu supaya nanti engkau menolong dia melakukan kebatilan. Mestinya kan kalau tadi kasih dia tak boleh masuk nih. Berhubung udah dikasih 200.000 katanya, ya tak apa-apa tapi sebentar aja. Nah kan, gitu jadinya. Gak apa-apa pak, tapi sebentar aja. Berapa? 10 menit. Iyalah, tak apa. Ini haram. Itu harus ditolak pemberian itu. Jangan. Tidak bisa. Kenapa? Wa hadza min hadzal qabil ma ya'khudul qadi wal amil wa ghairihima min wulatil umur min al-khasmain aw ahadima. Ini juga termasuk contohnya, yaitu orang yang mengambil ma ya'khudul qadi, hakim ya, ataupun pekerja ataupun siapa saja yang bekerja umpama min wulatul umur dari pemerintahan ya, dia ngambil antara ada dua orang yang berselisih ya, kemudian orang salah satunya ngasih dia duit, itu jangan diterima, nggak boleh. Itu namanya nyogok. Mesti nanti dia tidak akan bisa adil nanti itu. Apakah dia merupakan hakim atau siapa, atau dia pejabat siapa. Ini ada orang rebutan tender nih, mestinya ada ini adil nih. Tapi ketika yang satu nih ngasih amplop sekian, ini dia jadi ini haram. Kalau bapak-bapak jadi pemerintah, ini ada pas tender gini, kok nerima dari salah satu pengikut tender ini supaya nanti proyek itu masuk ke sana, itu duit haram. Tak bagus untuk perut anak, cucu, bini, semua tak bagus, haram. Tapi kan macam biasa hal seperti ini, ya kan? Siapa yang ngasih duit banyak, akan dimuluskan untuk diberikan ke sana. Kalau sana ngasih 10%, sana 15, ambil engkau. Apa tak sogok? Itu namanya sogok, itu namanya riswah. Tak boleh, haram, duitnya haram, berlakunya haram. Yang repot kita sekarang sudah di zaman yang mana riswah itu dianggap satu hal yang biasa, yang bukan haram.
Zaman sekarang ini yang bilang haram itu cuma kalau nyuri ayam itu haram. Itu saja tinggal sekarang nih. Atau dengan beberapa hal yang sudah jelas-jelas gitu. Ada tong masjid dicuri, itu haram. Itu. Tapi kalau model songgok menyogok, amplop mengamplop, ini sudah dianggap biasa. Kotak amal isi tarik dapat 100.000, nyongkel dia susah. Ya kan? Kadang ambil satu-satu. Itu dapat 100.000, mungkin 200. Ini tender, bro. Atau ratusan juta. Sekali amplop, tebal amplop segini. Apa tak senang? Ini haram. Sama juga dengan harta benda curi, ya sama. Itu saya sudah bilang kemarin, justru ini lebih parah dosanya daripada pencuri. Pencuri itu cuma hukumannya potong tangan. Kalau ini neraka jahanam. Ya, apa tidak? Dia zalim, luar biasa. Tuh. Jadi siapa saja, apakah yang sebagai qadhi, sebagai hakim, sebagai pemerintah, ya, itu jangan sampai mengambil pemberian dari salah satu pihak yang dengan mengambil itu berarti menolong dia untuk melakukan kebatilan, ya, atau meninggalkan haknya orang, jadi diambil dia, gitu. Atau dia punya kewajiban nih, dia punya kewajiban, ini sesuatu kewajiban yang harus dia lakukan. Tapi kong kali kong dengan yang tukang absen atau apa, inilah duit untuk apa, bini kau beli bedak atau entah apa, tak tahu, beli rokok lah, apa ngopi lah kata dia. Ya. Tapi besok dia meninggalkan kewajiban nih, entah tak masuk entah apa, tapi sini bikin mulus-mulus saja. Itu sogok, itu dosa, itu haram. Itu namanya sogok. Macam biasa dikasih duit merah, biru, apa tak halal. Ini masalah. Itu kayak gitu kan sudah biasa. Jadi orang tersebut meninggalkan kewajiban, kita bantu dia karena dia memberi kita sesuatu, uang, gitu. Kalau gitu jangan. Ini kebatilan, aku tak mau bantu. Kau ngasih duit, aku tetap tak mau. 100.000 tak mau, 1 juta. Pikir ini salah. Nah, itu seperti itu. Tengok macam mana para aulia, orang-orang soleh memperhatikan apa yang akan masuk di dalam perutnya. Bukan cuma kalau duit ambil, duit ambil. Dunia sementara. Sekarang kata orang nyari duit haram aja susah. Itu setan itu. Kata dia, duit haram aja susah, lagi yang halal, kata dia. Itu setan loh. Itu untuk menghalalkan perkara, biar orang memaklumi orang makan haram. Wahada huwa ar-rasha al-muharram. Ini adalah sogoan yang diharamkan. Apa kalau kita bilang, kalau orang Malaysia bilang rasuah, kalau kita bilang apa? Uang sogoan itu, bahasa yang agak keren sikit lah. Uang sogok lah ya tak? Suap. Suap, sogok, suap. Ini adalah suap yang diharamkan. Aduh, kawat. Jadi kadang-kadang begitulah. Nak jadi orang kaya nih, kalau betul-betul nak ikut syariat memang susah. Susah. Tapi kalau halal haram hembat saja. Cepat jadi orang kaya, Pak. Cepat. Ayo kita nak tanding kaya kita. Nak tanding kaya kita tuh. Halal haram hembat. Iya, cepat kaya tuh. Tak mau tahu sudah. Sama Allah dicepatkan sekali, apa nama, istidraj. Ambil. Itu nak kena hati-hati di dunia, jalan yang lurus. Beda dengan orang-orang ahli dunia yang memang hidup di dunia fokusnya hanya duit. Itu pokoknya jadi orang kaya, mati dah bahagia dia. Itu tujuannya. Kita kan orang beriman, tahu setelah mati ada hidup lagi, tentu lain lah. Kalau mereka nak halal haram buat mereka, kita jangan. Kita orang beriman. Itu. Makanya surganya orang kafir kan di dunia ini. Lah kita nak ini tak boleh. Nak gini, oh ini haram, ini subhat.
Kena hati-hatilah, agak jaga diri. Tak lama dunia ini. Perantara apa? Ngantarkan amplop dia gitu. Kalau dia transparan boleh. Transparan dia tak ada tipu-tipu, boleh. Ini kau dari kau 1 juta ya, nanti aku jual segini, harga segini ini untuk aku. Iyalah, ambillah kau. Transparan. Tapi kalau dia 100 juta, dia jual 130 udah laku 100 kata dia kan. Ini dia tak ada cakap, tak ada apa. Dia hembat dia. Tidak ada transparansi. Namanya dia harus transparan. Jadi nanti ini aku naikkan harganya nih. Jadi lebihnya untuk aku naikkan sekian. Terserah kau lah, pokok laku. Sudah, itu namanya transparan. Kalau tak transparan, ini tak boleh, tipu-tipu namanya dia. Kawan tuh ngasih harga 100, dia jual 200 juta senyap. Habis itu katanya, makasihlah, dikasih dia lagi 10 juta sama yang punya tanah. Kata dia kan, engkau dah untung banyak, dikasih lagi 10 juta kan. Dengan gitu. Jadi semuanya akad itu harus jelas, ya. Nanti dari yang beli sana masih dikasih bonus lagi, terima kasih lah, aku beri bonus, banyak dapat duit. Yang dia sendiri ngakal dapat, yang dikasih yang jual tanah dapat, yang beli tanah pun ngasih bonus. Mintalah bonusnya sedikit, kan? Minta lagi sana. Tarik sana, tarik sini, kenyang lah, gemuk lah. Baik gitu. Transparan. Rasulullah SAW kalau jual beli transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tak bagus, cacat, bilang cacat, ini. Ini tidak, tak bagus dibilang bagus. Haram jadinya itu. Jadinya haram. Wa hadza wa ar-rasa al-muharram wa lahu tatimmat madhkura fi mawadiha fa alayka birraddi fi jami' hadhil masail al-madhkurah. Dan nanti pembahasan ini nanti ada pembahasan sebagai kesimpulan nanti, ya. Nanti di tempatnya masing-masing ada kesimpulannya, nanti penjelasannya. Fa alayka birraddi fi jami' hadhil masail madhkurah, maka wajib bagimu untuk menolak pemberian-pemberian yang telah tersebut di atas. Wajib. Kalau tak gitu entahlah. Tak gunalah kita ngaji ini. Namanya ilmu yang bermanfaat. Bedanya orang yang berilmu sama yang tidak. Jadi banyak orang makan barang haram karena tak punya ilmu. Bukan dia tak takut haram, dia takut haram nih. Tapi karena dia tidak tahu ilmunya, makanya dia makan dia gitu. Kalau dia tahu, ini tak boleh haram, ini tak boleh haram, tadi makan. Tapi kalau dia tak tahu, wa man lam ya'rifi sarra yaqa'u fi, kata Sayyidina Ali. Barang siapa yang tidak mengetahui satu kejelekan, maka dia akan terjatuh ke dalamnya. Dikira dia itu baik, ternyata tak baik, ternyata haram. Itu. Wahdar an tad'u ala nafsika aw ala waladika aw ala malik aw ala ahadin minal muslimin wa in zalamak. Kita ganti bab pembahasan. Nasihat berikutnya dari Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Ali Al-Haddad. Hati-hatilah, janganlah engkau mendoakan jelek untuk dirimu. Jangan kau mendoakan jelek untuk anakmu, ataupun untuk hartamu, ataupun kepada salah seorang muslimin. Wa in zalamaka, walaupun dia menzalimimu. Waduh, orang bikin zalim sama kita, jangan kau doakan jelek. Apalagi itu anakmu, apalagi itu dirimu sendiri. Dia berlaku zalim, langsung dia doa jelek. Mampuslah aku, kata dia. Doa sama Allah, atau ya Allah aku minta jelek, doa jelek. Atau untuk anaknya, ibu-ibu marah bukan main, anaknya degil umpamanya kan. Naudzubillah. Didoakan ya kau, engkau tak selamat kau nak, kata dia. Jangan. Atau kepada hartamu karena mungkin dia ada usaha, umpamanya
tidak untung. Akhirnya dia doa untuk harta dia. Biarlah hancur semua, sudahlah harta aku nih, miskin lagi. Gitu doa dia. Jangan. Wa in zalamaka, atau siapapun orang muslim yang telah menzolimimu, jangan kau doakan jelek. Fa inna man da'ala man zalamahu faqad intasara. Wa bil khabar la tad'u ala anfusikum wala ala auladikum wala ala amwalikum la tuwafiqu minallahi sa'atan ijabah. Sesungguhnya barang siapa yang mendoakan orang yang menzolimi dirinya, maka sungguhnya faqad intasara, maka sungguh orang menzolimimu itu telah menang. Maksudnya jadinya gimana? Jadi bukan malah imbang. Mestinya kalau kita tak doa macam-macam, kita yang menang nih. Maksudnya dia zalimi saya, berarti saya sabar, saya dapat pahala, diangkat derajatnya. Dia zalim, dia dosa, tapi kita balas kita. Macam, jadi doa jelek itu seperti balas dendam. Sekarang orang dizalimi orang, datang dia ke rumah, hajar, dosa tak? Yang langsung tak terbangun orang itu. Dosa apa tidak? Dosa lah. Terus balas dendam tak dosa? Dosa. Lebih halus dari itu mendoakan jelek itu. Dikiaskan sama seperti kayak gitu. Jadi biar posisi 1-0, sana yang salah, kita yang benar. Sudah. Tapi ketika kita balas dendam, pergi ke rumah kita hajar, satu-satu, salah-salah di kita menjadi kalah, jadinya dosanya lebih 2 kali lipat, jadinya dia 2, kita 1. Maksudnya begitu. Jadi sampai kepada tahap berdoa pun jangan didoakan, sudah pasrahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dah itu mentok sudah. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Jadi balasan orang yang berlaku jelek, maka jelek untuknya, kejelekan untuk dirinya. Sudah, orang jelek akan dibalas jelek. Kita tak usah balas dendam, penat. Orang balas dendam itu bodoh. Karena menghabiskan energi, menghabiskan otak, belum tentu dia menang. Coba ada orang balas dendam, pagi dia balas dendam katanya, tak terima dia. Nomor 1, pikirannya, tenaganya, semuanya terforsir untuk hal tersebut. Kedua, ketika dia nak balas dendam di sana, dia ketemu, belum tentu dia menang juga. Balas dendam kalah lagi kan bisa, Pak? Bisa kan? Bisa. Jadi dah dosa, kalah lagi. Apa untungnya? Tak usah balas dendam. Bahkan di sini doakan jelek aja pun jangan. Apa tak mulia akhlaknya para aulia? Rasulullah juga tak mau dia doa-doa jelek sama orang-orang yang menzaliminya. Ini akhlak-akhlak Rasulullah SAW. Jadi ketika orang zalimi, ya sudah, biarkan. Itu Allah semua nanti urusannya. Kita tak usah ikut capek-capek mikirin dia, balas dendam dia. Kurang-kurang kerjaan namanya. Jadi banyak orang susah karena mikirin dendam. Dizalimi orang sakit, kok bodoh kali, enggak usah dipikirin orang kayak gitu. Yang memenuhi hati kita, kasihan, biar dialah, itu Allah punya pasal, nanti dia Allah yang balas dia. Kita tak usah balas, santai aja dulu, santai aja. Yang sana masih dabruk, kita santai, aku tak ada urusan dengan kau. Engkau diurus sama Allah Subhanahu wa taala. Selesai, kan enak hidup kita, santai. Nah itu. Jadi kalau di sini sampai tahap doakan jelek pun jangan, ya. La tadu ala anfusikum wala ala auladikum, jangan kau doa jelek untuk diri-diri kalian dan juga untuk anak-anak kalian, wala ala amwalikum, dan jangan doa jelek untuk harta-harta kalian. La tuwafiqu minallahi sa'atan ijabah. Jadi jangan sampai pas kamu berdoa itu nanti bertepatan dengan waktu yang mustajab.
Apapun doa itu tak tahu kita. Siang malamnya ada waktu-waktu mustajab. Ketika pas didoakan jelek mustajab, hancurlah si anak, hancurlah si hartanya, hancurlah dirinya tadi ketika sudah terlepas doa jelek, pas waktu ijabah zup langsung disambut, diterima. Selama-lama anak sendiri hidup tak akan bahagia di dunia dan mungkin bahkan di akhirat. Nah, itu seperti itu. Rugi, sudahlah, tahan. Cuma kadang-kadang orang ini geram. Nah, ini. Tapi namanya orang, itulah bedanya kita. Ketika kita belajar, kita tengok akhlak-akhlaknya yang luar biasa seperti ini. Nah, gitu. Paling enak hidup itu tak usah mikirin dendam, itu paling enak. Tenang, santai. Ngotor-ngotorin hati saja. Ya, menat-menatin hati. Wa iyyaka an tu'dhi musliman au tasubbu bighairi haqqin faqad qala alaihi salatu wassalam man adza musliman faqad adzani wa man adzani faqad adza Allah. Janganlah engkau menyakiti seorang muslim au tasubbu bighairi haqq, atau kau cela dia, kau hina dia tanpa kebenaran. Pokok kau celah dia, kau apa dia, asal aja sembarangan, ya, kau sakiti orang muslim. Faqad qala alaihi salatu wasallam man adza musliman faqad adzani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyakiti seorang muslim maka sungguh dia telah menyakitiku. Tengok macam mana Rasulullah dengan umatnya. Ada satu umatnya disakiti, siapa yang nyakiti satu orang muslim, dia berarti menyakiti aku, kata Rasulullah. Faman azani faqad azallah. Barang siapa yang menyakiti aku, berarti dia menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya kita ini kalau menyakiti orang muslim, naudzubillah, jangan kita lah. Kalau ada seorang menyakiti seorang muslim, itu berarti dia menyakiti Rasulullah, berarti dia menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok nyakiti Rasulullah? Karena orang muslim itu umatnya Rasulullah, pengikutnya Rasulullah. Bapak punya pengikut banyak, ABK banyak, disakiti orang, sakit tidak kita. Punya anak banyak, anaknya ditumbuk orang, dipukul orang, kita tentu sakit. Rasulullah dengan umatnya juga cinta. Ketika ada umatnya satu disakiti, berarti menyakiti Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah disakiti, berarti menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Selesailah. Berarti orang yang menyakiti seorang muslim hidupnya tidak akan bahagia. Kesimpulannya gitu. Bahagia macam mana? Rasulullah disakiti. Bahagia macam mana? Allah kok disakiti? Ya tidak bahagia. Rugi luar biasa itu. Makanya kalau tak bisa berbuat baik kepada orang lain, jangan berbuat jahat. Kalau tidak bisa membahagiakan orang lain, jangan menyakiti. Itu mentoknya netral saja. Netral. Kurang kerjaan orang kok disakitin. Kalau bisa, kalau dia berbuat baik, bantu dia, malah disakitin. Rugi luar biasa orang seperti ini. Wa qala alaihi salatu wasallam sibabul muslim, sibabul mu'min fusuqun wa qitalu kufrun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencaci seorang mukmin itu kefasikan. Fasik. Jangan caci orang mukmin. Latah. Sekarang kita ini zaman latah, medsos dan lain sebagainya. Ketika ada orang ini nyaci ini ngikut semua, tahu aja tidak. Yang dilakukan orang itu pun tak tahu persis, dia ikut pula nyaci-nyaci, ikut pula benci-benci. Kau tinggal di mana? Yang kau caci itu tinggal di mana? Kapan kau ketemu dia? Kapan kau dengar? Kapan kau lihat dia? Ngapa orang lain nyaci, kau ikut nyaci? Kau tak tahu dia, tak kenal dia. Tak usah orang yang jauh-jauh di mana-mana. Kadang tetangga sebelah kita pun tak tahu apa yang dia bikin. Tidak tahu, apalagi hati orang tidak tahu. Ini nak menghukumi orang jauh-jauh sana ikut-ikut membenci dan menyakiti, mencela, rugi. Wa qitaluhu kufrun, dan memerangi orang mukmin adalah kekafiran. Haram hukumnya memerangi orang mukmin. Haram. Kalau orang mukmin diperangi, kau berarti siapa? Kau berarti siapa? Kalau orang mukmin kau diperangi, berarti kamu bukan golongannya. Jangan perangi orang mukmin, kawan.
Wa dar antal ana musliman au baghimatan au jamadan au sasan bi ainihi wa in kana kafiran illa in tahaqqaqat annahu mata la kufrin ka fir'aun wa abi jahal. Hati-hatilah jangan kau melaknat seorang muslim ataupun hewan. Hewan dilaknat ya. Entah hewan apa gitu, entah nakutkan dia, entah apa dilaknat dia. Apalagi orang muslim. Au jamadan atau benda-benda mati, batu dijatuh, tapi batu dijatuh, dilaknat batu, laknatullah. Kata dia, batu dilaknatullah kata dia. Jalan tersangkut akar terjatuh laknatullah kata dia. Tak boleh. Al-sahsan bi'aini atau melaknat seseorang khusus. Disebutkan siapa ini. Wa in kana kafiran, walaupun orang tersebut orang kafir, tidak boleh dilaknat. Illa intahaqaqat anhu mata ala kufrin kafir'aun wa abi jahal, kecuali kalau sudah diyakini orang tersebut mati dalam keadaan kafir seperti Fir'aun atau Abu Jahal. Fir'aun laknatullah alaih. Boleh. Karena sudah jelas nyata Fir'aun sudah mati, matinya dalam kekafiran. Abu Jahal laknatullah alaih, itu karena sudah jelas matinya dalam keadaan kafir, dia memusuhi Rasulullah SAW waktu hidupnya. Kalau ada orang kafir nggak tahu kapan matinya gimana, jangan dilaknat. Dia di akhir hayatnya kurang 10 hari masuk Islam. Macam mana kau melaknat orang yang akhir hayatnya ternyata dia menjadi seorang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tengoklah akhlak ini ya Allah, luar biasa. Jaga lisan ya dari melaknat seperti itu. Au alim ta'anna rahmatallahi la tanaluhu bihalin ka iblis. Atau memang dia belum mati, tapi engkau yakin, kau tahu bahwa rahmat Allah tidak akan didapatkan olehnya. Seperti siapa? Iblis laknatullah alaih. Iblis sudah divonis sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah dilaknat sama Allah. Itu tak apa-apa walaupun dia belum mati, tapi sudah jelas nanti matinya dia kafir. Sudah jelas dilaknat sama Allah. Itu baru boleh. Waqad warada anna lanata idza kharajat minal abdi tasuduna was samai fatughlaqu dunaha abwabuha summa tatanazzal ilal ard summa tanzilu ilal ardi fatughlaqu dunaha abwabuha summa taji'u ilal mal'un fa in wujidat fi masagan wa illa rajat ala qaidiha. Disebutkan di dalam satu riwayat bahwa sesungguhnya anak laknat itu ketika keluar dari seorang hamba, maksudnya seorang hamba mengucapkan laknat, tas'uduna was-sama, maka laknat itu akan naik ke langit. Laknatnya tadi naik ke langit. Fatughlaquduna abu-abu, kemudian langit menutup pintunya, tidak boleh naik ke atas, tutup pintunya. Kemudian sumatan zulilal ard, laknat tersebut turun ke bumi. Bumi pun tidak mau dilaknat. Fatughlaquduna abu-abu, biar laknat itu tak usah masuk ke bumi. Bumi tak mau juga, ditutuplah pintu-pintu di bumi tersebut. Sumataju ilal mal'un, kemudian laknat itu menuju kepada orang yang dilaknat tadi. Siapa tujuannya? Fa in wujidat masakan wa illa raj'at ala qaila. Kalau memang setelah menuju kepada orang yang dilaknat tadi, kok memang betul orang tersebut berhak untuk dilaknat, ya dia berhenti di situ. Kalau tidak rajat ala qaila, maka laknat itu akan kembali kepada orang yang melaknat tersebut. Hati-hati laknat, karena laknat itu akan kembali kepada dirinya sendiri ketika yang dilaknat itu sebetulnya tidak berhak
untuk dilaknat. Pergi ke langit-langit tak mau, pergi ke bumi-bumi tak mau, pergi ke orang yang dilaknat ternyata dia tidak berarti dilaknat, kembalilah dia kepada orang yang melaknat. Kalau dah kena laknat berarti kena laknat sendiri. Naudzubillah summa naudzubillah. Itulah betapa pentingnya kita menjaga lisan kita, ya, di dalam bergaul dengan sesama kaum muslimin, saudara, bahkan sesama, bahkan di sini dengan batu, dengan tumbuhan, ya, itu pun tidak sembarangan. Wa alaika bi ta'lifi bainal qulubil mu'minin wa tujibu ba'dahum ila ba'din bi izharil mahasin wa satril qabaih. Dan hendaklah engkau menyambungkan hati-hati orang yang beriman. Wa tujibu ba'dhum ba'da bi izharil mahasin. Jadi kita ni punya kawan banyak orang-orang beriman, ya, maka malah supaya bisa akrab gitu, orang beriman ni biar akrab lah, ayolah kita gini mengakrabkan. Ya, jangan orang beriman ni sendiri-sendiri, komplek A nomor 1, 2, 3, 4, 5, udah masing-masing hidup. Tak ada takliful qulub dalam satu komplek tu, tak ada, tak kena. Orang rumah sebelah Mika tu siapa nama? Entah, aku tak tahu katanya. Tak, rumah sebelah rumah engkau tu, kau ke komplek A nomor 14, yang nomor 15 aku tak tahu. Entah nampak dia, entah kerja di PT entah mana. Itulah masalah, ya. Maksudnya ada takliful qulub, kena bikin yasinan ke, bikin apa ke, silaturahim, itu namanya takliful qulub. Kemudian wa tujibu ba'dhum ila ba'din bi idharil mahasin wa satril qabaih. Dan hendaklah antara wa tujibu ba'dhum ila ba'dihim. Dan hendaklah antara satu dengan yang lain itu saling menampakkan kebaikan-kebaikan dan menutupi keburukan. Kebaikan orang lain enggak apa-apa diceritakan biar orang tahu dia itu baik, ya. Kemudian kejelekan orang ditutupi. Sekarang kita ini kebalikan, kita jadi manusia ini kadang sukanya menceritakan kejelekan orang lain, menutupi kebaikan orang lain. Tak mau orang lain nampak bagus. Dia berlaku bagus, diamin aja. Biar aku ni nampak lebih bagus daripada dia. Orang-orang tu berlaku bagus, dia tak mau cerita. Orang lain infaknya lebih banyak dari dia tak mau ceritakan. Biar nanti orang tuh taunya dialah yang paling banyak infaknya, dan lain sebagainya. Tapi begitu kejelekan orang diceritakan oleh dia, supaya orang lain nampak lebih jelek, dia nampak lebih bagus. Naudzubillah summa naudzubillah. Semoga Allah berikan taufik hidayah dan hidayahnya kepada kita agar kita bisa berakhlak seperti akhlak-akhlak para anbiya wal mursalin, para aulia wassalihin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.